Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila anqala al-musannif faslun fi ahkami sholatil jama'ati. Fasal yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang hukum-hukum dalam sholat jamaah. Wa sholatul jama'ati, adapun sholat jamaah lirrijali untuk laki-laki, fil faraidi dalam beberapa sholat fardu ghairil jumu'ati selain sholat Jumat, sunnatun hukumnya sunnah, indal musannifi menurut musannif, warrafi'i dan Imam Rafi'i. Jadi sholat jamaah bagi laki-laki untuk sholat maktubah atau sholat fardu selain sholat Jumat, hukumnya sunnah menurut musannif kitab Fathul Qorib dan juga menurut Imam Ar-Rafi'i. Wal asohu, tetapi menurut kaul asoh indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, annaha, bahwasanya sholat jamaah itu fardu kifayatin, adalah hukumnya fardu kifayah. Wa yudrikul ma'mumu al jama'ata ma'al imami fi ghairil jumu'ati ma lam yusallim at-taslimatal ula. Makmum dapat menututi jamaah bersama imam pada selain sholat Jumat selagi imam itu tidak melakukan salam yang pertama. Jadi seorang makmum itu dapat menututi suatu jamaah ya, beserta imam pada selain sholat Jumat ya, malam yusallim at-taslimatal ula, selagi si imam itu belum salam yang pertama atau belum membaca tasyahud atau belum pada posisi tasyahud yang pertama. Wa illam yakut mahu, sekalipun sang makmum itu tidak duduk bersamaan si imam. Jadi sekalipun tidak duduk bersama si imam, akan tetapi selagi si imam itu belum melakukan salam yang pertama gitu ya, malam yusallim at-taslimatal ula, selagi tidak melakukan salam yang pertama dan sekalipun sang makmum itu tidak duduk bersama si imam. Jadi ya kalau sekalipun menututi satu rakaat saja, maka dihukumi tetap mendapati pahala jamaah. Amal jamaatu fil jumu'ati, adapun sholat jamaah pada sholat Jumat, fa fardu ainin, maka hukumnya fardu ain. Wala tahsulu biaqalla min ruk'atin, dan tidak bisa hasil jamaah di dalam sholat Jumat itu biaqalla min ruk'atin, kecuali paling sedikitnya satu rakaat. Tadi kalau sholat jamaah ya selain sholat Jumat itu selagi imam itu tidak salam, tidak uluk salam yang pertama, jadi sekalipun si makmum itu duduk tasyahud akhirnya itu tidak bersamaan dengan si imam. Tetapi kalau sholat jamaah di dalam sholat Jumat itu hukumnya fardu ain dan tidak bisa hasil kecuali paling sedikitnya satu rakaat. Ini kalau sholat Jumat. Wa yajibu 'alal ma'mumi ayyan wa al-i'timama wal inqtida'a bil imami, wajib bagi si makmum atau wajib atas makmum ayyan wa al-i'timama, niat untuk menjadi makmum, awil iktida'a bil imam, atau niat mengikuti si imam. Jadi kalau si makmum itu wajib hukumnya untuk niat menjadi makmum atau niat untuk mengikuti sang imam. Wala yajibu ta'yinuhu, dan tidak wajib untuk ditakyin. Maksudnya ditakyin saya ikut imam A, itu tidak wajib. Bal yakfi al-iktida'u bil hadiri wa illam ya'rifuhu, tetapi cukup mengikuti orang yang hadir di depan sebagai imam, wa illam ya'rifhu, sekalipun dia tidak mengetahui. Karena takyin itu tidak wajib, fa in ayyana wa akhta'a batalat sholatuhu, jika dia takyin dan salah maka batal sholatnya. Jadi contohnya orang itu niat saya makmum kepada Zaid,
ternyata yang ada di depan bukan Zaid tapi Umar. Karena tidak wajib ditakyin, kemudian dia takyin lalu salah, maka batal sholatnya. Kecuali illa inin domat ilaihi isyaratun, kecuali jika dikumpulkan dengan suatu isyarah. Contohnya, nawaitu al-iqtida abi Zaidin hada, aku niat untuk mengikuti Zaid ini. Fabana amron, ternyata bukan Zaid tapi Amar, fatasihu, maka sah. Jadi kalau diikuti dengan isyarah maka itu sah sekalipun akhto'ah, sekalipun salah. Dunal imami, bukan seorang imam. Jadi tidak wajib kalau imam itu niat menjadi imam gitu ya. Fala yajibu fi sihhatil iktida'i bihi fi ghairil jumu'ati niyatul imamati. Maka tidak wajib fi sihhatil iktida'i bihi, untuk kesahan bisa diikuti sang imam itu fi ghairil jum'ati, pada selain sholat Jumat, niyatul imamati, niat menjadi imam tidak wajib. Akan tetapi bal hiya mustahabbatun fi haqqihi, akan tetapi niat menjadi imam itu sunnah untuk seorang imam. Fa illam yanwi fa sholatuhu furoda, jika tidak niat menjadi imam ya fa sholatuhu furoda, maka sholatnya bukan dikatakan jamaah atau sholatnya dihukumi sendiri. Wa yajuzu ayyatamma al-hurru bil abdi, boleh bagi seorang orang yang merdeka itu bermakmum kepada seorang budak, wal balighu, dan boleh bagi seorang yang balik itu bermakmum kepada orang yang murahik. Murahik itu hampir balik, dekat-dekat balik, seperti itu. Amma sobiyu ghairul mumayyizi, adapun sobi yang belum tamyiz, fala yasihu al-iktida'u bihi, maka tidak sah untuk mengikuti atau bermakmum kepada sobi yang tidak tamyiz. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin wala hunsa wala bihunsa muskilin. Tidak sah seorang laki-laki itu bermakmum kepada seorang wanita, atau wala bihunsa muskilin, juga tidak sah laki-laki itu bermakmum kepada khunsa muskil. Wala qudwatu khunsa muskilin bimra'atin, juga tidak sah khunsa muskil itu bermakmum kepada seorang perempuan. Wala bimuskilan, dan juga tidak sah kepada khunsa muskil juga. Wala qari'in wa huwa man yuhsinul fatihata ay la yasihu iktida'uhu bi ummiyin. Tidak boleh juga orang yang qari. Artinya qari itu ya man yuhsinul fatihata, orang yang bisa dan benar atau bagus bacaan Fatihahnya. Yaitu maksudnya wala qari'in ay la yasihu iktida'uhu bi ummiyin. Tidak sah orang yang sudah mampu membaca Fatihah dan baik bacaan Fatihahnya itu mengikuti atau bermakmum kepada ummiyun. Yang dikatakan ummi di sini adalah wahwa man yukhillu biharfin aw tasdidatin minal fatihati, ya, orang yang menghilangkan satu huruf atau satu tasdid daripada bacaan Fatihah. Ya, ummi itu ya orang yang tidak mampu membaca gitu ya. Orang yang bisa atau bahkan menghilangkan huruf dari beberapa hurufnya Fatihah dan menghilangkan tasdid dari beberapa tasdidnya surat Fatihah. Jadi orang yang mampu untuk membaca Fatihah dengan benar tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak mampu membaca Fatihah dengan benar. Summa asyara al-musannifu li syurutil qudwati biqaulihi, kemudian Kiai Musannif memberikan isyarat tentang syarat-syaratnya qudwah atau syarat-syaratnya jamaah. Syarat-syaratnya bisa dilaksanakannya jamaah itu bagaimana? Biqaulihi, dengan dauhnya musannif, wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi sholatil imam fihi ay fil masjidi wa huwa yal ma'mumu alimun bi sholatihi. Yakni adapun semua tempat sholat fil masjidi, yang sholat di dalam masjid, bi sholatil imami, dengan sholatnya imam, fihi, di dalam masjidnya. Dalam artian kalau seorang makmum dan imam itu sholat di dalam masjid, wa huwa ayul ma'mumu, sedangkan si makmum itu alimun bi sholatihi ayil imami, tahu akan sholatnya imam. Maksudnya syaratnya jamaah itu bisa terjadi adalah sang makmum itu mengetahui sholatnya si imam. Cara mengetahuinya bimusyahadatil makmumi lahu, dengan cara makmum langsung menyaksikan di belakang imam.
au bimusahadati ba'di soffin, atau menyaksikan sebagian sof daripada jamaahnya. Ajza'ahu, maka sah atau boleh, ai kafahu dzalika fi sihhatil iktida'i bihi, yakni demikian ini sah atau mencukupi di dalam kesahannya dalam seorang itu melakukan jamaah. Malam yataqaddam alaihi, selagi makmum itu tidak mendahului si imam. Fa in taqaddama alaihi bi aqibihi fi jihatihi lam tanaqid sholatuhu. Jika seorang makmum itu mendahului si imamnya bi aqibihi dengan telapak, dengan apa ini ya? Dengan lutut ya, dengan bukan lutut, dengan tumit ya. Biakibihi, dengan tumitnya, yang didahului itu adalah tumitnya sang imam, fi jihatihi, dalam arahnya imam, lam tanakid, maka tidak terjadi sholatnya. Maksudnya makmum itu tidak boleh mendahului si imam. Jadi tidak mendahului, di ukuran tidak mendahului itu adalah tumitnya si makmum itu tidak ada di depan tumitnya si imam. Wala tadurru musawatuhu li imamihi, tidak bahaya samanya atau sejajarnya ya, sejajarnya tumitnya si makmum dengan sang imam. Fa in kanatis sholatu haulal ka'bati fala yadurru taqaddumul ma'mumi ala imamihi fi ghairi jihatihi. Kalau seandainya sholatnya itu di sekitar Ka'bah, fala yadurru, maka tidak bahaya, taqaddumul ma'mumi ala imamihi, maka tidak bahaya mendahuluinya makmum terhadap imamnya, tetapi fi ghairi jihatihi, pada selain arahnya si imam. Karena kalau di sekitar Ka'bah itu kan mengelilingi, semuanya menghadap ke Ka'bah. Jadi ada orang yang sholat di depannya imam tapi di sebelah sisi lain yang ada di Ka'bah, maka boleh. Wa yundabu takhallufuhu an imamihi qalilan, tetapi disunahkan untuk agak mundur daripada imam atau sedikit mundur daripada imam. Wala yasiru bihadat takhallufi munfaridan anis soffi hatta la yahuza fadilatal jama'ati. Dan dengan cara agak membelakangi imam gitu ya, seorang makmum itu tidak menjadi munfarid, tidak menjadi sendiri daripada sof, jadi tetap bergabung dengan sof yang lain, sehingga kalau sendiri gitu ya, tidak bersama sof yang lain, hatta la yahuza fadilatal jama'ati, hingga tidak mendapatkan fadilahnya jamaah. Wa in shalla al imamu fil masjid wal ma'mumu kharijal masjid hala kaunihi qariban minhu. Ini permasalahan lain. Jika si imam itu sholat di dalam masjid sedangkan si makmum itu ada di luar masjid, tetapi hala kaunihi qariban minhu, tetapi berdekatan dengan ayil imam, itu dekat dengan imam. Maksudnya dekat dengan imam bi alam tazid masafatu ma bainahuma ala salasati mi'ati dhira'in takriban. Jarak antara imam dan makmum itu tidak lebih daripada 300 dhira' takriban, dengan perkiraan. Wahwa, sedangkan makmum itu alimun bi sholatihi, tahu tentang sholatnya si imam. Walaha ilahunaka, dan tidak ada penghalang antara imam dan antara makmum. Jaza al-iktida'u bihi, maka boleh atau terjadilah suatu jamaah. Wa tu'tabaru al-musafatu al-madhkuru min akhiril masjid. Masafah jarak antara imam dan makmum itu dihitung, yang dimaksud itu adalah dihitung dari akhirnya masjid. Jadi dari akhirnya masjid kepada makmum itu tidak lebih daripada 300 dhira'. Wa in kana al-imamu wal ma'mumu fi ghairil masjidi, akan tetapi jika seorang imam dan makmum itu selain di masjid, imma fadha'an au binaan, ada kalanya di tanah lapang, au binaan di bangunan yang lain selain masjid, fasyartu, maka syaratnya alla yazida ma bainahuma ala salasi mi'ati dhira'in, maka jarak antara imam dan makmum itu tidak lebih daripada 300 dhira'. Wa an la yakuna bainahuma hailun, dan di antara imam dan makmum itu tidak ada pemisah. Jadi demikianlah beberapa syarat daripada sholat jamaah.
Semoga kita semua mampu menjalankan sholat maktubah dan juga sholat Jumat dengan secara jamaah, sehingga kita mendapatkan fadilah-fadilah yang ada di dalam sholat jamaah. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.